Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. معاشر المسلمين rahimakumullah, kembali di pagi hari ini kita belajar bersama memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan juga kita mempelajari sunnah-sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Di pagi hari ini giliran saya untuk memberikan faedah berupa kuliah subuh di tengah kantuk kita semuanya. Nah, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin kepada Allah, Ramadan sering disebut sebagai Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, karena banyak kaum muslimin begitu bersemangat, termotivasi untuk membaca Al-Quranul Karim. Riwayat-riwayat dari para a'immah di bulan Ramadan itu mereka menyibukkan dengan baca Al-Quran. Di masjid-masjid di Mamlakah Saudi pun begitu. Dars-dars tutup, semuanya membaca Al-Quranul Karim. Para ulama, para masyayikh kita disibukkan dengan itu. Diriwayatkan Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali khatam. Demikian juga Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala, murid dari Ibnu Abbas, beliau menghatamkan setiap 3 hari. Di bulan Ramadan demikian semakin bersemangat. Oleh karena itu para ulama menulis risalah-risalah untuk mendorong, memotivasi kita untuk bersungguh-sungguh mempelajarinya. Sekian banyak karya tulis mereka. Dan salah satunya yang akan kita baca di pagi hari ini. Apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahab Ibnu Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Beliau membuat risalah yang ringkas. Masya Allah. Yang beliau judulnya diberi judul oleh beliau Fadailul Quran. Fadail dari kata fadilah, keutamaan Al-Quran. Kata para muhakkikin, Fadailul Quran yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab itu bukan tulisan pertama yang ditulis oleh ulama. Karena jauh sebelumnya sudah banyak karya-karya tulis yang juga dengan judul yang sama, Fadailul Quran. Banyak para ulama. Seperti kitab Muwatta dinisbatkan kepada Imam Malik. Sebenarnya menulis kitab Muwatta itu bukan Imam Malik saja. Ada imam-imam yang lain yang menulis kitab Al-Muwatta. Tapi diidentikan Al-Muwatta lil Malik.
Demikian juga kitab Arba'in. Itu para ulama sudah banyak penulis kitab-kitab Arba'in. Tapi kenapa identiknya dengan An-Nawawi? Arba'in, An-Nawawi. Kata para ulama, karena keikhlasan mereka-mereka di dalam menulis kitab itulah sehingga dimunculkan, diidentikan dengan para penulis. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati mereka semua. Ma'asyarul muslimin ibadallah, karya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi senantiasa yang kita ketahui adalah kitab-kitab atau karya-karya tulis yang berkaitan masalah akidah, masalah tauhid. Maka bagi para pegiat dakwah, mereka-mereka yang senantiasa belajar tentang sunnah, prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip dakwah sunnah, dakwah tauhid, ya, dakwah salaf, itu nggak ada asing lagi dengan yang namanya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Banyak yang tahu. Kenapa? Ya karya-karya tulisnya sering dibaca. Seperti kitab Tauhid. Nah, Usul Salasa. Kebetulan saya sedang baca di sini Selasa ya, Pak Haji. Qawaidul Arba, Fadlul Islam, dan seterusnya karya beliau yang senantiasa berkaitan masalah prinsip tauhid. Itu yang baru kita ketahui. Ternyata banyak karya tulis beliau. Mukhtasar, Siratul Rasul, berkaitan dengan masalah sir. Menunjukkan memang demikian kapasitas keilmuan beliau. Rahimahullah ta'ala. Banyak kitab-kitab. Akan tetapi kita memang mengenal dakwah beliau begitu kuat dari sisi perkara menjelaskan tentang mana tauhid, mana syirik. Dan karena pada zamannya begitu dahsyatnya kesyirikan, sampai-sampai orang nggak tahu lagi apa itu tauhid, apa itu penyimpangan-penyimpangan dari sisi akidah. Maka beliau tampil mengajarkan kepada anak dan cucunya, kepada murid-muridnya tentang prinsip itu. Dan keberkahan dakwah beliau ini bisa kita rasakan sampai sekarang. Walaupun harusnya kita tahu bagaimana sejarah perjuangan untuk menegakkan tauhid. Itu bukan zona yang enak, yang nyaman, tidak. Cucunya itu, Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, pengarang kitab Fathul Majid. Dan juga ada sepupunya pengarang kitab Taisir Azizil Hamid, yang juga mensyarah kitab Tauhid. Anda tahu bagaimana perjuangannya. Dalam usia muda ditangkap oleh penjajah dari Turki yang dikenal dengan dinasti Turki Utsmani, yang dikatakan sebagai kekhilafahan terakhir. Yang pemerintahannya itu dibangun di atas prinsip-prinsip Torekot. Yang keruntuhannya itu diratapi oleh para pegiat dakwah yang katanya sedang menegakkan khilafah Islamiyah. Syekh, anak cucunya Syekh ini, ditangkap, dibunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Diledakkan dengan bahan peledak tubuhnya itu. Seorang yang pemuda yang Masya Allah nggak pernah melakukan tindakan-tindakan teror, tapi demikianlah. Dan kita bagaimana melihat sejarah berdirinya negeri Saudi itu. Itu bercucuran darah dan air mata ya. Nyawa mereka. Bukan sembarang. Apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Baz tentang Ibn bin Baz. Tentang sejarah.
baru kita mengetahui. Mungkin kita sering baca nyontot. Itulah musuh-musuh dakwah tauhid yang sampai sekarang terus bekerja siang dan malam, tidak kenal waktu, agar umat jauh dari dakwah tauhid dengan melemparkan isu-isu kezaliman yang sangat dahsyat kepada beliau dan keluarganya serta prinsip-prinsip dakwah dengan sebutan dakwah Wahabi. Awas, Wahabi. Sumpah mengkafir-kafirkan. Kitab-kitabnya menyeru kepada kemungkaran. Ajaran-ajarannya sesat dan menyesatkan. Ya subhanallah. Nggak baca. Masalahnya nggak baca. Apa yang ditulis? Allah alam. Pernah disebutkan. Sebelum menjadi seorang ulama, Syekh Jamil Zain disebutkan kepada Syekh Jamil Zain. Disebutkan lain juga kepada salah seorang ulama di negeri India. Mimbarnya itu mencaci maki, awas Wahabi, 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 Wahabi. Dicaci maki semua Syekh Muhammad. Dalam keadaan dia tidak ngerti apa Wahabi itu. Kemudian adalah salah seorang di antara orang yang mengerti belajar tentang tauhid, belajar sunnah. Dibawakan kitab tauhid. Cuman sudah dikletek dulu, kata orang Cirebon, kletek. Sampulnya tuh disobek dulu, dibawakan cuma isinya aja. Mohon bimbingannya ya Syekh. Saya punya kitab ini, tolong dibaca seperti apa isinya. Dia baca. Antum kalau baca kitab tauhid, itu tidak ada ucapan Syekh Muhammad sedikit. Yang ada adalah qala Allah, qala Rasul. Atau ucapan a'immah, itu saja. Dan nanti akan yang kita baca dari kitab ini pun sama risalah itu. Tidak ada ucapan beliau. Yang ada memang fawaid. Min fawaid, dari faidah ini. Itu pun, apakah beliau yang mengucapkannya atau anak cucunya atau pensyarah. Coba aja lihat. Ketika dibaca, ini kitab yang nafis, bermanfaat sekali. Maka kata salah satu pemerhati ini, Anda tahu siapa ini penulisnya? Itulah Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang pagi, siang, sore Anda caci kayak minum obat. Kayak minum obat zikir gitu. Wahabi, Wahabi sesat, Wahabi mengkafir-kafirkan, gampang membid'ahkan dan sebagainya. Tidak demikian, ma'asyarul muslimin kepada Allah. Makanya kalau kita tidak mengetahui, ya itulah, kita mesti hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kezaliman kepada para ulama. Lebih-lebih lagi beliau adalah orang yang demikian kuat di dalam mendakwahkan. Pujian-pujian. Lihat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Son'ani di dalam Luqmatul I'tiqad kalau nggak salah saya. Ujian tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena berdakwah dengan penuh keberkahan dakwah. Menerapkan dakwah bil hujah wal bayan. Dengan hujah dan bayan. Dan dikuatkan pula dengan bisayf wassinan. Dengan pedang dan tombak. Yaitu ketika didukung dakwahnya oleh keluarga Saud, Amir Saud. Rahimahumullah ta'ala. Dan sampai sekarang dakwah ini terus berkembang. Dan dirasakan oleh kaum muslimin. Hingga saat ini. Tak terbayangkan. Kalau yang namanya tanda kutip Wahabi itu tidak memegang kendali Haramain, udah kayak apa? Tak terbayangkan oleh kita. Sendinya ada sampai sekarang rajanya pun menyatakan seperti ini negeri tauhid, tidak boleh ada panji-panji kesyirikan di negeri. Maka jangan harap Anda menemukan syiar-syiar kesyirikan di sana secara vulgar. Yang sembunyi-sembunyi, ya, di mana-mana ada. Kalau di sini kan nampak, di sana nggak ada. Begitu. Hafizahumullah ta'ala. Semoga Allah jaga mereka semuanya. Para ulama. Kita sedikit membaca. Katanya jangan lama-lama. Ya, sebentar aja lah. Mukadimah. Beliau
memulai dengan mengucapkan bismillah sebagaimana kebiasaan para ulama di dalam membuat risalahnya, menulis karya tulisnya, dan kemudian beliau menyatakan bab fadhail tilawatil Quran wa ta'allumihi wa ta'limihi. Bab fadhail tilawatil Quran. Bab keutamaan tilawatil Quran. Tilawah, ma'asyiral muslimin ibadallah, yang kita ketahui dan kita pahami adalah membaca. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ya. Sehingga seseorang yang membaca Al-Quran dimaknai sebagai orang yang sedang tilawatul Quran. Tidak salah. Namun kata para ulama, yang lengkapnya dari seseorang membaca Al-Quran, tilawatul Quran itu adalah dia itu dalam keadaan membacanya dengan cara menjaganya atau menghafalnya. Kemudian memahaminya. Dan kemudian mengamalkannya. Membaca bagian dari tilawah. Tapi tilawah itu adalah padanya masuk. Selain membaca, memahami. Selain memahami, mengamalkan. Ini yang Allah maksudkan dalam Al-Quran. Haqqa tilawah. Alladzina atahumul kitab yatslunahu haqqa tilawah. Seseorang yang Allah sebutkan, mereka diberi Alkitab, yaitu diturunkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, mereka membaca dengan sebenar-benar membaca. Dengan sebenar-benar membaca. Kalau hanya sekedar membaca, kemudian dia tidak memahaminya, apalagi tidak mengamalkannya, maka belum termasuk pembaca. Lihat riwayat-riwayat yang telah datang dari para ulama terdahulu. Sebagaimana seorang mudaris yang sekian puluh tahun mengajar di Masjid Nabawi. Belajar dan mengajar. Abu Abdurrahman As-Sulam. Seorang tabi'in besar. Riwayat-riwayat yang bersumber dari beliau. Katanya bahwa kami mengambil Al-Quran itu dari orang-orang. Kalau dia mengambil ilmu berarti bukan dari sebayanya, tapi dari orang yang sebelumnya, ini para sahabat. Kami mengambil ilmu dari kaum ini, yakni dari para sahabat. Yang mereka memberitakan kepada kami. Ini secara makna aja ya. Panjang nanti kalau kita ambilkan, nukilkan. Yang mereka mengambil, belajar dari Rasulullah SAW. Tidak lebih dari 10 ayat sampai mereka bisa mengamalkan, memahami dan mengamalkan. Setelah 10 ayat mereka pahami dan mereka amalkan, baru kemudian mereka menambah lagi. Demikian para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sehingga Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya menyebutkan dari Nafi dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menghafal surat Al-Baqarah 12 tahun. 12 tahun. Setelah selesai beliau bergembira dengan menyembelihkan seekor unta. Jadi boleh kataman, mayoran, boleh gitu kan, cukup. Kenapa 12 tahun padahal anak-anak kita yang 5 tahun sudah hafal Al-Quran. 10 tahun mereka sudah mutkin, Masya Allah. Jadi imam di sana sini. Ini Umar bin Khattab Al-Baqarah saja 12 tahun. Karena beliau menghafalkannya dengan memahami ayat-ayat tersebut. Dan kemudian mengamalkan dari apa yang mereka baca. Pantas. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadallah. Sehingga memahami, yang dimaksud dengan memahami atau tilawah yang saya katakan. Tilawah yang di sana ada fadhil, ada keutamaannya.
Dikarenakan mereka bukan hanya sekedar membaca. Bukan sekedar membaca. Tapi juga mereka memahami. Nanti akan kita lewati bab-bab. Hukuman buat mereka yang tidak memahami Al-Quran sebagaimana yang telah dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat. Sehingga dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, banyak orang-orang yang berjatuhan. Bukan hanya sekedar di dalam membaca, tapi juga di dalam memahami dan mengamalkan. Sampai di sini beliau membuat bab tentang bab hulu fil Quran. Berlebihan dalam Al-Quran. Berlebihan dari sisi apa? Dari membaca. Ya, kan? Orang ketika urusan membaca saja sangat luar biasa berdalam-dalaman. Pelajari ilmu tajwidnya sampai lupa di dalam memahami, pelajari tajwid. Sampai melampaui batas. Ingin mendapatkan sanad di dalam bacaan, boleh? Boleh. Tapi jangan sampai kemudian melampaui lupa. Apa yang seharusnya dia pelajari dari memahami Al-Quran. Sehingga diingatkan oleh Nabi kita alaihi wassalam. Ya, jangan berlebihan dan jangan pula jafa. yakni tidak memperhatikan apa yang ada dalam Al-Quran. Sehingga mereka tidak memperhatikan maknanya. Yang penting baca. Akhirnya Al-Quran tidak lagi dipahami sebagaimana yang dimaukan. Sehingga beliau menulis satu bab Fudhail Tilawah. Keutamaan di dalam tilawah. Dan tilawah itu yang dimaksudkan seperti itu. Sebagaimana yang dinisbatkan kepada Imam Sufyan ibn Uyainah. Awalul ilm, yang pertama kali dari ilmu itu adalah as-sima', menyimak, mendengar, menghafalnya. Kemudian memahaminya, dan kemudian mengamalkannya serta menjaganya. Kalau seseorang hanya sekedar membaca, tidak memahami, apalagi mengamalkannya, maka kata Al-Imam Az-Zarkashi disebutkan, lam yakun lazzatul Quran, dia tidak akan merasakan kelezatannya Al-Quran. Orang ketika begitu benar-benar membaca, berupaya untuk mengamalkannya, dia nanti akan merasakan kelezatan Al-Quran. Ternyata seperti ini, nikmat. Sehingga kadang-kala kita sering melihat keanehan-keanehan pada orang-orang seperti itu, para ulama seperti itu. Kok mereka begitu berdalam, begitu menangis, begitu. Sebagaimana yang terjadi. Ketika Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Bukankah Al-Quran turun kepada engkau ya Rasulullah? Tapi aku ingin mendapatkan, ingin mendengar dari yang lain. Maka dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran sampai ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah ancaman-ancaman seorang Rasul yang menyembunyikan ilmunya. Sekiranya sampai terjadi menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan apa yang diturunkannya, maka kelak dia akan menjadi saksi bagi umat. Nangis beliau. Aku lihat, kata Abdullah bin Mas'ud, ada genangan air mata pada diri Rasulullah SAW. Rasakan kenikmatan itu, kelezatan itu. Kalau kita kan rasanya kering sekali, baca yang ada selembar, 2 lembar, sudah kemana? Ya, minum lagi. Ya, kalau seperti itulah, makanya beda. Tentu kita harus ubah mindset kita. Kita pelajari Al-Quran. Bacaannya mesti bagus lah. Artinya makhraj hurufnya kita pelajari, jangan kemudian dienteng-entengkan, nggak usahlah kita belajar makhraj. Jangan, pelajari agar sesuai. Sebagaimana katakan Al-Syekh bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau memahami tentang lam yaqra bi Fatihatil Kitab, orang yang sholat itu tidak sah, dikatakan la tasih, lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah. La sholat, la tasih.
Kata beliau, berarti di dalam membaca Al-Fatihah itu harus dipelajari huruf-hurufnya, makhrajul hurufnya. Jangan sampai tertukar antara huruf sin dengan huruf shad. Ya, bo, vo, dan lain sebagainya. Dipelajari. Apalagi untuk iman. Namun setelah itu jangan kemudian kita berlebih-lebihan. Orang pengen belajar huruf anu saja susahnya sekali. Sampai seminggu hurufnya huruf kho nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi. Jangan terlalu seperti itu juga. Jangan mengenteng-entengkan. Jangan pula memberat-beratkan. Pelajari. Demikianlah ma'asyarul muslimin ibadah. Sehingga akan muncul kelezatan pada para pelakunya, pada orang-orang yang membacanya. Wa ta'allumi, mempelajari. Wa ta'limi, dan juga mengajarkan. Karena mempelajari dan mengajarkan Al-Quran adalah merupakan seutama-utama perbuatan. Bahkan dikatakan yang terbaik di antara manusia. Dari hadis. Nah, siapa yang ingat hadis ya? Hadis Utsman bin Affan yang dikeluarkan oleh Muslim. Sangat terkenal bagi para santri-santri itu sudah mengetahui semuanya. Khairukum, Masya Allah, barakallah. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allam. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Baik. Allah tidak, Rasulnya tidak menyebutkan yang terbaik di antara kalian jadi dirut BUMN. Quran. Nah, nanti akan dilewati hadis-hadisnya nanti insya Allah. Bagaimana keutamaan para pembaca. Keutamaan ini pula oleh para ulama disebutkan bukan hanya di dunia, di akhirat pun mereka akan memiliki keutamaan. Bagi para pembacanya. Man ya'umun nas, siapa yang mengimami manusia? Yang hafalnya kulhu saja atau yang sudah hafal Quran? Hafal Quran yang suruh ke depan. Monggo Ustaz, taqaddam Ustaz, ya Syekh. Siapa? Para penghafal Quran. Ya yang hafalannya itu saja, ya maaf. Nyimak aja. Kenapa yang dilihat di dunia? Jangan tanya di akhir. Di dunia saja mereka sudah berikan kedudukan. Dan kedudukan ini tidak kenal nasab. Ma'asyarul muslimin iman. Tidak kenal nasab. Dari strata apapun, kalau ternyata dia menguasai Al-Quran, niscaya dia akan menjadi seorang yang diutamakan. Umar bin Khattab itu punya gubernur yang dia percaya di Mekah. Apa? Penyerang Real Madrid, hafal betul. Iya kan? Namanya Nafi bin Abdul Haris. Diangkat oleh beliau untuk bertanggung jawab pada Mekah dan sekitarnya. Satu hari ketemu, inspeksi Umar bin Khattab. Panggil gubernurnya. Gimana keadaan wilayah-wilayah itu? Siapa yang kau pimpin itu yang angkat? Di satu daerah namanya Wadi. Karena yang namanya Mekah itu kan ada lembah-lembah. Gitu. Man ta'amal tabil Wadi. Siapa yang kau angkat sebagai pemimpin di sana? Kata Nafi, Ibnul Abza, ya Amirul Mukminin. Ibnul Abza namanya. Siapa? Kata orang sekarang, siapa Ibnul Abza itu? Wa maula min wa walina. Dia bekas budak kita dulu. Bekas budak. Budak nggak ada nasabnya. Siapa bapaknya nggak jelas. Kalau sekarang sih nyolot ini Umar bin Khattab. Hah? Kenapa engkau angkat bekas budak jadi pemimpin di sana? Emang nggak ada lagi orang-orang dari kalangan bangsa yang punya keturunan?
Apa jawaban Nafi? Wa aqra'u li kitabillah. Dia orang yang paling mengetahui, yang paling paham tentang kitab Allah, tentang Al-Quran. Dapat jawaban gitu, hujah seperti itu. Apa kata Umar bin Khattab? Kata beliau, sungguh telah bersabda Nabi kalian. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Alkitab ini satu kaum dan merendahkannya kaum yang lain juga dengan Alkitab ini. Budak, nasabnya nggak jelas, jadi pemimpin disebabkan karena Al-Quran. Dan ini yang dikatakan oleh Nabi kita alaihissalam. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Allah angkat dengan kitab ini satu kaum. Jadi kalau kita berambisi untuk menjadi orang yang terpandang, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, pandai Al-Quran. Nah, bukti itu mana-mana orang banyak dipanggil. Tapi seorang pembaca Al-Quran, pastinya bukan itu tujuannya. Itu konsekuensi. Itu yang dikatakan oleh ibunya Atha Ibnu Abi Rabbah. Siapa yang tidak kenal beliau? Alim. Ini waktu kecilnya. Atha ini bekas budak. Sama. Kulitnya hitam legam. Pesek. Kata ibunya, demi Allah, gak ada yang bisa membanggakan daripada diri kamu, fisik kamu gak ada. Gak ada yang bisa membanggakan ada yang ada pada dirimu. Kecuali engkau menjadi seorang yang alim. Maka kata orang Cirebon sih dipapaes sama ibunya, dikasih dirapihkan. Ayo belajar kepada para alim pada masanya. Belajar. Sampai pada masa kekhilafahan Abbasiyah. Di saat musim haji keluar maklumat. Allah yang tahu illa Atha bin Abi Rabbah. Nggak boleh berfatwa pada masa itu kecuali Atha bin Abi Rabbah. Padahal di musim haji banyak masalah. Gimana ini nanti kita kena dam tido ini. Ketika orang nggak boleh atau semua tanya. Alim. Mau nanya khalifah pun antri. Kata anaknya, wahai ayahku, kita nunggu orang kayak gagak kayak gini. Diam kamu. Ini Atha. Kamu nggak tahu dia. Khalifah saja mesti ngantri mau nanya. Iya. Sampai kemudian anaknya belajar kepada anaknya khalifah. Apa yang menyebabkan beliau seperti itu? Janji Allah. Sehingga di bab ini diletakkan ayat yang terdapat dalam surat Al-Mujadilah oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Sehingga sebagaimana tadi di mukadimah saya sebutkan, beliau itu sebagaimana para ulama terdahulu menuliskan ayat saja. Diletakkan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Ayat yang pertama diletakkan ayat yang kita kenal dalam surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Luar biasa. Ini fikih. Kalau antum lihat Sahih Bukhari, fikihnya Imam Bukhari di judul bab. Nah, demikian juga fikihnya Syekh Muhammad itu di judul babnya. Fadail, tilawah, keutamaan. Maka oleh beliau hanya diletakkan ayat Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Luar biasa. Itulah kecerdasan para ulama terdahulu. Ma'asyal muslimin buat Allah. Nggak ada. Kalau karya tulis sekarang, Pak Doktor, itu, wah sudah tulisannya dia saja. Ini enggak ada ucapan dia. Semuanya ucapan Allah. Qala Allah, qala Rasul, qala ulama.
Ada tafsir atau tahqiq dari para ulama, itu aja. Fikihnya di judul bab itu. Itu hebatnya mereka. Nggak banyak ucapan. Ayat ini menggambarkan kepada kita dari apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan di antara orang-orang yang beriman tadi, Allah sebutkan walladzina utul ilma. Allah dudukan pula yang lebih tinggi dari itu adalah orang-orang yang berilmu. Bahwa orang-orang yang beriman, Allah tinggikan derajat. Nah, ayat ini menjadi dalil. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat. Tapi Allah khususkan ada satu kelompok yang lain yang ditinggikan derajatnya dari orang-orang yang beriman tadi. Siapa? Ahlul ilmi. Ilmu tentang apa? Nah, inilah yang dikatakan tentang al-ilmu tentang Alkitab wa sunnah. Ilmu tentang Alkitab dan sunnah. Maka masing-masing kita harus belajar tentang masalah ini. Tentang Al-Quran. Pelajari bagaimana. Nggak bisa diwakilkan. Nggak bisa karena misalkan, saya kan manajer di perusahaan saya, jadi saya tidak perlu untuk mempelajari. Nah, ini urusannya adalah urusan siapapun juga. Tidak mewakili. Profesi apa kita? Maka masing-masing siapapun yang mempelajari Al-Quran, yang dia tegak di atas imannya, niscaya Allah akan kasihkan kedudukan. Dan demikianlah ma'asyal muslimin ibadah Allah, betapa bersungguh-sungguhnya para ulama untuk mempelajari itu. Berpijak di atas ilmu. Walaupun di usia lanjut. Semangatnya luar biasa. Perpustakaan Zahiriyah Damaskus. Dulu belum ada indeks. Gak ada indeksnya. Kemudian dibikin indeksnya itu ketika catatan Syekh Albani keselip di kitab mana. Gitu. Keselip. Akhirnya ditata ulang jadi seperti sekarang. Saking beliau itu tinggi di atas, naik tangga umur 80 tahun. Antum bayangkan, naik tangga, mau turun lagi nanggung. Kalau kita barangkali sudah langsung ambruk, ya, itu beliau rahimahullah ta'ala. Dan manfaatnya luar biasa sekarang dirasakan. Terhidang di hadapan kita. Antum nggak usah cari mana Abu Daud ini sudah apa sahih atau dhaifnya hadis, nggak usah repot-repot mentahris. Cukup ambil aja dari beliau. Apa jujur jangan tanya lagi bagaimana kesungguhannya. Sahih Abu Daud, dhaif Abu Daud, sahih Sunan Tirmidzi, dhaif Sunan Tirmidzi, sahih Sunan Ibnu Majah, dhaif Sunan Ibnu Majah. Dikumpulkan lagi dari silsilah dhaifah, silsilah sahihah. Takhrijnya menenangkan. Ya, banyak kemudian orang-orang plagiat mengatasnamakan saya telah mentahrijnya, padahal itu plagiat dari Syalbani. Itu tuh tahrij Syalbani, nggak usah repot-repot. Udah, cukup. Loh, kita berarti niru. Ya nggak apa-apa, bukan hal yang aneh. Bukan aib kita mengambil tahrijnya beliau rahimahullah ta'ala. Sebagaimana telah disahihkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah sahihah Miskatul Masabi, di dalam kitab-kitab beliau. Cukup. Gak usah nulis-nulis kitab hadis, hadis. Udah selesai urusannya. Seperti dulu orang nulis kitab bahasa Arab. Dulu ada seorang yang namanya Sibawayh. Alim luar biasa. Dulu belajarnya kepada Hamad bin Zaid, disuruh baca, gak jelas bacanya. Yang fathah didomahkan, yang domah dipatahkan. Ikra, ya Farisi, dibaca, salah lagi. Kemudian
Kata Imam Muhammad, fasihul lisan ya Farisi. Ini orang Parsi, orang Persia, Persia, bukan orang Arab. Sibawi, makanya aneh kan namanya Sibawi atau Sibuya. Yang benar bacanya. Salah terus, akhirnya dia bangun. La ta'alam hadzal ilmu, aku akan pelajari ilmu ini sampai tidak ada yang melebihi dariku. Sampai seperti tekadnya kuat. Bagus, hebat tekadnya. Akhirnya dia mempelajari ilmu nahu sampai menjadi seorang alim dan beliau menulis kitab. Kitabnya ditulis sampai dikatakan Alkitab. Judul bukunya tuh Alkitab. Orang menjulukinya Alkitab, padahal itu kitab nahu. Saking lengkapnya sampai-sampai diidentikan Al-Quran kan Alkitab ya. Nah, ini tulisan bahasa apa karya tulis Sibawi maksudnya Alkitab. Sampai muncul semacam pameo di tengah-tengah para ahli bahasa itu. Man sona'al nahwi ba'dal kitab, fal yastahi. Barang siapa yang menulis kitab nahu setelah ditulis Alkitab oleh Sibawi, fal yastahi. Malu. Kenapa malu? Ya semua sudah ada. Saya akan bicara tentang masalah Arab ini. Jangan repot-repot. Sudah ada, itu ada lengkap. Saya akan menulis. Enggak usah, ada. Tinggal ambil aja. Nah sama dalam perkara Islam begitu. Kok usah repot-repot. Syekh Albani sudah berusaha menghidangkan untuk kita hidangan. Apalagi sekarang sudah banyak diterjemahkan, ya kan? Sunan Abu Dawud Sahih. Sudah. Nikmati saja. Itu jerih para ulama, jerih payah para ulama di dalam memberikan bimbingan kepada kita semua. Keilmuan. Sehingga pantas mereka punya kedudukan. Punya kemuliaan. Abdullah bin Abbas dulu pernah mengajak pemuda di kalangan Ansor. Ayo kita datangi rumah-rumah para sahabat Rasulullah yang masih hidup. Agar kita ambil hadis-hadis dari Nabi. Kata temannya, sudahlah. Ente baiklah. Saya sibuk itu kurma sebentar lagi panen. Kamu aja. Maka Ibnu Abbas mengetuk pintu rumah-rumah para sahabat. Haddasana hadis min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hadis dari Rasulullah kepadaku. Sampai kemudian beliau mengetuk di waktu matahari sudah tergelincir. Ternyata yang sahabat ini sedang tertidur. Artinya tidur siang. Beliau menunggui. Ya, sambil duduk kena debu. Menunggui seperti itu. Menunggu yang punya rumah, bang, setelah keluar waktu asar, didapati Ibnu Abbas sedang duduk. Maka katanya, jangan seperti itu, wahai anak paman Rasulullah. Kalau engkau punya hajat, sampaikan apa? Hadis, haddasana min Rasulillah. Sampaikan kepada apa yang dari Rasul. Sampai kemudian beliau terkumpul padanya ilmu. Dan sekian lama kemudian, Abdullah bin Abbas duduk dilingkari manusia. Apa kata pemuda Ansor yang dulu diajaknya? Memang pantas Abdullah bin Abbas punya kedudukan seperti itu karena dulu mengajak aku enggan, sedangkan dia sekarang mendapatkan. Lihatlah masyaallah muslimin ibadah. Jadi bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Mumpung masih ada para ulama, mumpung di negeri kita masih dibolehkan, digampangkan. Dulu di Libya, banyak teman-teman anak saya yang tadi Imam itu orang-orang Libi. Dia belajar ke tempat-tempat ilmu di Yaman, di Saudi. Turun dari bandara, itu jadi borgol. Iya, turun dari bandara, masuk ke penjara. Karena belajar ilmu Wahabi. Belajar ilmu tentang tauhid, tentang sunnah. Itu larang. Alhamdulillah kita di negeri kita belajar, para ulama datang, boleh datang Syekh Abdul Razak Al-Badr datang, para ulama Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili datang mengajarkan ilmu ke negeri kita, atau kita belajar, dan banyak para pemuda belajar di negeri Islam. Alhamdulillah di negeri kita masih dibolehkan untuk belajar itu. Maka bersemangat, dorong anak-anak kita
Jangan sampai nanti timbul penyesalan ketika apa mungkin tidak mungkin saja kan kita tidak tahu ya. Mungkin mudah-mudahan ya, negeri kita tetap ya, diperintah oleh mereka-mereka yang cinta kepada tauhid, cinta kepada sunnah. Dan bukan hal yang aneh. Kalau satu saat mungkin tauhid dan sunnah pun dalam keadaan para pelakunya diuji. Jangankan kita, Imam Ahmad, ya, Imam Ahlus Sunnah. Kenapa Imam Ahmad dikatakan Imam Ahlus Sunnah? Padahal para yang lain juga Imam Ahlus Sunnah, Imam Syafi'i. Tapi identiknya Imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad. Kenapa? Ada mihnah. Pemerintahnya, asas tunggalnya adalah Al-Quran makhluk. Ya, bukan kalam Allah. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran kalam Allah, maka akan berhadapan dengan hukum. Ada yang ditangkap, di penjara, dicambuk, kita masuk Imam Ahmad. Ini masa-masa padahal puncaknya ilmu. Apalagi kita sudah di akhir zaman seperti ini. Maka bersemangatlah wahai ma'asyiral muslimin kepada Allah agar terus belajar tentang tauhid, belajar tentang sunnah, belajar tentang prinsip-prinsip agama ini. Walaupun tantangannya berat, dituduh wahabilah, dituduh radikal-radikulah, dituduh kadrunlah, karep. Sudah, yang penting belajar, belajar. Nah, barakallahu fikum. Cukup ya, jangan lama-lama. Saya kira itu aja, insya Allah. Muqaddimah, baru satu ayat yang kita baca. Ada ayat-ayat yang lainnya dan hadis-hadis yang diletakkan oleh mu'alif rahimahullah dalam bab ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lagi waktu syuruk akan masuk. Waktu syuruk itu ditambah 10 menit kata Syekh Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karena waktu syuruk itu sendiri adalah waktu terbitnya matahari yang di sana kita tidak boleh sholat. Tapi ditambah 10 menit sebagai awal waktu duha. Insya Allah itu yang lebih aman. Jadi bersabar sejenak gitu ya untuk datangnya ditambah 10 menit dari waktu syuruk. Wallahu a'lam bishawab. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.